Gimana? Kota Senja. Akhirnya ya. Yang pertama saya mau bilang terima kasih buat kakak besar, kakak Paulus Waterpau, luar biasa. Kakak mana ya? Kakak dulu gimana nih? Kakakku, I love you. Kita amankan Papua Barat. Kalau kita tidak amankan nanti masalah berat. Jadi malam ini saya percaya bahwa semua yang hadir di IPAR ya. Oke, IPAR, kita bungkus IPAR ya. Kalau bukan IPAR masalah berat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih buat panitia semua. Ada ketua Golkar Kaimana, luar biasa, terima kasih. Buat semua masyarakat, terima kasih banyak sudah hadir. Saya bersyukur bisa landing dengan baik di Kaimana. Tadi turun dari pesawat saya bingung mau kasih keluar kaki kiri atau kaki kanan. Karena sambutan terlalu luar biasa. Saya sampai berpikir apakah akan ada karpet merah. Ternyata cuma aspal bandara ya. Kita begitu sampai disambut dengan Seka Kaimana. Iya benar, aduh itu sudah. Saya dimakotai sama Bapak Kepala Suku. Kalau Bapak ada, Bapak tolong tadi perjanjian tanah kah? Tanah biar kita bangun kantor Golkar toh. Luar biasa. Yang berikutnya kita diiring-iringi Pak. Tada panas. Saya tadi berpikir kalau perjalanan 2 jam saja kita semua ikan asing. Saya ikan asing, Kak Ona ikan asing, Prisni juga ikan asing. Berarti yang tampil malam ini ikan asing. Kamu tinggal bawa nasi langsung makan. Saya berpikir tadi misalnya kalau kita pawai di Sorong saja. Sorong itu matahari 3 teman-teman. Satu sinar di atas, satu dari bawah, satu ikut kita kemana-mana. Untung Kaimana ya. Saya sampai bilang, saya berpikir apakah tadi kita pawai Kaimana Bintoni. Untung tidak ya, ternyata dalam kota saja. Nah di tengah perjalanan saya lihat ada ibu-ibu yang histeris, kakak Ona love you, gitu-gitu kan. Kakak Ona love you, kakak Prisni miss you gitu. Tapi ada beberapa yang tidak kenal saya. Mereka pikir saya ini mungkin anggota DPR kah? Atau mungkin masyarakat kampung kah? Karena tidak semua orang bisa kenal orang, iya kan? Ada satu ibu-ibu dia bilang ini kakak Ona love you. Di sebelahnya ada ibu-ibu mau panggil saya atau kakak Prisni, tapi dia bingung nama. Jadi ibunya bilang kakak Ona love you semuanya. Kakak siapa kakak bang? Jadi kita dalam momen itu banyak lagi kenapa? Siapa? Saya takut. Ibu-ibu kayak ini tiba-tiba meninggal. Nanti dia meninggal dalam keadaan penasaran. Begitu naik ke surga ketemu Tuhan ini. Tuhan bilang ada, dia bilang kakak siapa? Kakak siapa? Selanjutnya dengar saya bicara. Tenang. Kamu kalau dengar kakak bicara nih, saya bilang ini acara kampanye gemuk. Nah selanjutnya ini memang demi Tuhan mungkin saya mau bilang bahwa pihak hotel Kaimana Beach Hotel ini orang yang tidak punya TV ya teman-teman. Begitu datang semua artis dilayani Kak, dapat kunci saya Pak. Orang kira mungkin masyarakat kampung. Saya duduk di sofa hampir 30 menit. Saya sambil lihat nih bapak saya mana ini. Bantu saya dong. Orang tidak kenal saya ini. Saya ke resepsionis, saya tanya Pak kunci saya, dia bilang Anda siapa? Saya langsung saya siapa? Siapa saya? Kayak dalam hati itu macam orang ini tidak pernah nonton TikTok ini. Orang ini kayaknya buta huruf ini. Kamar ini tidak sampai kamu kincing-kincing. Nah, teman-teman, perjalanan saya itu panjang. Jadi saya dari Jakarta, Manokwari, Pegunungan Arfak. Ada syuting film, teman-teman. Dari Pegap saya ke Sorong MC, baru injak kampung tanah ini. Perjalanan panjang Pak untuk melihat keindahan senja itulah. Waktu saya habiskan bersama istri saya itu. Ini kayaknya CD Pegap ini. Nah, yang menjadi saya senang adalah kenapa saya sampai
bisa ada di sini karena perjalanan panjang, ada perjuangan. Saya dari Jakarta ke bandara saja itu tiba-tiba saya rasa buang air. Cobaan pertama itu. Saya larut cari WC atau toilet terdekat kan. Saya cari di daerah Grogol, Jakarta Barat. Masuk tuh di SPBU Pertamina punya. Saya masuk dan ternyata saya melihat semua toilet yang ada di SPBU milik Pertamina itu pasti pintunya rusak. Kalau bukan pintunya, kancingannya rusak. Orang buang air itu konsentrasi. Kalau pintu rusak berarti konsentrasi kita bagi dua. Yang pertama buang air, yang kedua jaga pintu. Dan saya itu bingung, siapa tukang bangunan yang bikin WC ini? Kenapa WC menghadap ke pintu masuk? Kan bisa menyamping begini. Jadi pas saya buang air, dan saya kalau buang air besar teman-teman saya kosong. Maksud saya biar lepas begitu saja. Begitu saya konsentrasi buang air, ada satu bapak-bapak cuci masa. Dia datang dorong pintu. Saya buang air, dia dorong pintu, dia lihat saya. Lihat langsung ke bawah begini. Dia lihat anak anjing itu. Dia begitu dorong pintu, sama kenapa? Kamu mau apa? Kamu buang air? Saya takut dia kalau orang kenapa? Ada amin? Saya mau bilang Golkar. Kita lihat dari nama saya Golkar, gol dan kar. Gol, setiap sepak bola orang mau main bola bagaimana itu butuh gol. Nah, Golkar ini sudah dapat gol ini. Tinggal karya-karyanya kita tunggu ya kan? Amin. Golkar, gol karya. Oh, Papua Barat kita bungkus. Amin. Persembahan jalan. Dan teman-teman minta maaf. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal jadi sayang, sudah sayang ditinggal. Itu sama kayak kau piara babi mau Desember, toki babi meninggal di November akhir. Terpaksa masa kandang saja. Yang penting masih ada bau babi. Orang kayak mana bilang, saya kira kau itu Garuda, ternyata kau Lion. Saya kira kau sayang saya, ternyata kau cari yang lain. Oh. Tolong ya, kalau Anda sudah cinta Golkar, tolong cinta Golkar saja. Jangan cari yang lain. Ada orang bilang hidup itu harus seperti good day, banyak rasa, tapi percuma. Kalau kau di sini jaga rasa, dia di sana jalan rasa-rasa. Itu yang kau mau toh? Rasa-rasa toh? Tapi betul kita harus mendukung apa yang tadi saya punya kakak besar sampaikan tentang stunting. Makanya kita harus mendukung orang-orang yang memperjuangkan stunting ini supaya selain kita menyelamatkan generasi Papua Barat, kita tahu bahwa stunting itu ada dua hal yang bisa kita selamatkan. Yang pertama KB, yang kedua pejabat angkat anak. Jadi pejabat harus angkat anak. Tolong angkat anak pelihara, bukan pelihara anak jadi istri angkat. Angkat di sana, angkat di sini, angkat sini. Terakhir nanti mama angkat banting gitu. Ada ibu lain, itu suami saya akan banting dia. Tapi serius teman-teman, bicara perempuan dan laki-laki, menurut saya perempuan dan laki-laki kayak mana itu seperti senja. Indah sekali, tapi kalau kau tidak hargai doang akan hilang di telannya malam. Dalam sekali. Dalam parah. Saya mau bilang bahwa perempuan dan laki-laki itu sangat beda jauh. Perempuan punya dua kata yang seumur hidup sampai mati saya akan ingat. Yang pertama adalah terserah. Yang kedua adalah Perempuan kalau Anda tanya mau makan apa dia pasti bilang terserah. Mau tidur di mana terserah. Saya perempuan kalau saya tanya mau tidur mana bilang terserah, saya bawa langsung kandang babi. Sayang kenapa kandang babi ya terserah dong. Terserah saya. Yang kedua, biasa terjadi itu karena bakalai. Terutama bakalai di atas motor. Kalau perempuan-perempuan Indonesia Barat tiba-tiba salah
salah komunikasi miskom di belakang motor terus sudah sayang kamu beda. Aku udah nggak mau lagi sama kamu. Aku capek mas, please. Mas, tolong berhenti motornya. Aku mau turun sekarang. Turunkan aku sekarang. Itu perempuan di sana. Kalau perempuan kayak mana? Oh tidak. Kau tadi albok body shop. Jakonias, tolong menjelaskan. Saya capek, tolong. Cepat tuh kesuruh saya dari motor yang pasal lompat untuk. Tiba-tiba macam Jakonias buang tangan terus kena tuh. Yesus itu pukul saya. Jangan dipasir. Hitam. Saya berada terkena pukul saya Tuhan. Jakonias. Setelah pakai begitu pulang ke rumah baru mulai chat. Sayang saya minta maaf, perempuan balas apa? Bahasa sayang kau baru dia balas apa? Bahasa minta maaf ya. Kau balas dia lagi. Tambah kita dua kambing begitu. Dan teman-teman, saya dipegang hampir sebulan sama Maitua karena kita ada syuting film teman-teman. Film layar lebar dan kemungkinan akan keluar di XX1 atau kali-kali 1. Ya, judul filmnya adalah Sepi Temukan Pagi. Mudah-mudahan kalian bisa nonton di XX1 ya, tayang nanti Januari. Sepi Temukan Pagi ini tergantung sepinya. Kalau sepi dia bangun pagi berarti temukan pagi. Kalau sepi bangun malam berarti temukan malam. Kalau sepi tidak bangun berarti sepi tidak ditemukan. Makanya saya pengen semoga ada orang yang bisa bangun XX1 di Kaimana supaya teman-teman tidak usah naik pesawat lagi untuk tiket 75.000 lapis dengan Trigana ke Winscam beli rekisan mahal toh. XX1 kalau di Kaimana kita bikin sepi temukan senja, sepi cari senja, senja cari sepi, sepi dan senja baku cari apa ya? Terserah, sepakat ya? Dan menurut saya tidak semua film itu kita bisa implementasikan ke wilayah-wilayah Papua Barat, misalnya di Kaimana. Karena kita cocokkan dengan hal-hal endemik. Contoh satu film yang menurut saya tidak masuk akal adalah GGS, Ganteng-Ganteng Serigala. Tidak bisa syuting di Kaimana Ganteng-Ganteng Serigala dong. Di sini hanya sapi, babi, kus-kus, lau-lau. Judul berubah dong. Ganteng-ganteng babi hutan, ganteng-ganteng kus-kus, ganteng-ganteng lau-lau. Atau kita balik lau-lau baru ganteng. Baru cocok dong yang kita punya hewan endemik. Dan terima kasih buat Kaimana, saya bersyukur sekali bisa tampil di depan kalian. Dan satu hal yang saya mau bilang, stand up ini bukan hari ini saya bicara, tapi stand up ini sudah pernah bawa saya sampai menghibur teman-teman di Pattaya. Pattaya itu adalah Thailand teman-teman. Saya tidak mungkin sana pakai bahasa Thailand di sana, tidak mungkin. Pakai bahasa Indonesia dong. Bahasa Thailand. Dengar saya cerita. Akhirnya kita habis tampil di Pattaya itu sama rombongan Fulan, and then tiba-tiba ada dorongan buang air besar membuat saya harus meninggalkan rombongan. Saya jalan dari toilet, akhirnya saya buang air teman-teman, lalu saya hilang dari rombongan. Saya panik pak, ini kalau di Sorong saya bisa bicara bahasa Sorong, kalau di Maibrat mungkin bahasa Maibrat. Ini Thailand pak, salah bicara baru ombek patah lagi. Tapi saya percaya setiap ada orang hilang pasti announcement atau pengumuman itu ada. Foto deh, saya suka ya. Setiap oke ulang ya, announcement itu. Oke, ulang lanjut. Kameraman operasi lagi, satu kali lagi dulu. Announcement itu pasti ada. Dan saya cari teman-teman saya, tiba-tiba tidak ada dan announcement itu hadir teman-teman. Dan announcement di Thailand itu tidak pernah pakai bahasa Inggris teman-teman, karena mereka melarang bahasa asing. Ya Nona foto dulu. Oke. Dan mereka melarang bahasa asing itu masuk. Pattaya daerah itu daerah yang mana pakai bahasa lokal. Jadi Anda kalau belanja itu pakai tour guide lokal. Maksud saya ini bagus dong. Tidak foto. Bagus karena mereka menjaga bahasa lokal. Mereka masih harap mungkin besok bandara-bandara di Indonesia terutama di Kaimana ini harus sudah menggunakan bahasa lokal.
bahasa lokal dan juga bahasa Inggris baru bahasa Indonesia. Supaya kita menjaga nih kita punya budaya, gitu ya. Betul kan tidak? Betul toh? Nah, Thailand tuh kayak begitu, dia tidak bisa bahasa asing merusak bahasa lokal mereka, mereka jaga sekali. Dan tiba-tiba saya hilang tuh saya bingung karena tuh tidak bisa bahasa Inggris. Tiba-tiba announcement itu datang, ding 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 ding, ding 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 ding. Saya minta kayak mana bantu ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi dong. Lebih keras. Pengumuman muncul. Mendekat Thailand. Milik pelangayai. Saya dengar tidak ada Yewen. Bisa menikap Yewen kum kam kai. Tidak ada Yewen. Saya panik. Saya tanya bapak, excuse me sir. You know announcement for baca dengan saya bilang, please sir, you know announcement baca dengan karena saya masih main motherfucker. You know announcement baca dengan menikap Thailand, menikap saya, menikap Dandim Cup, Golkar Cup. Saya Yewen, thank you kayak mana? I love you.